Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan membahas hadis yang kedua dari kitab apa? Arba'in Nawawi. Taib, sebelum anda masuk ke pembahasan, anda itu lihat jamaah itu masih apa? Baris soft salat itu masih tidak lurus. Anda tidak tahu ya Allah alam, karena Anda lihat patokan antum mungkin masih kaki ujung depannya, ya kan? Akhirnya tidak bakal lurus itu. Mulai sekarang yang menjadi patokan soft sholat itu bukan ujung jari kaki, tapi apa? Tumit yang belakang itu. Karena kalau seandainya antum pakai depan, ya ukuran yang 36 kakinya sama 42 beda nggak? Beda, apalagi sama anak kecil. Jadi ujung tumit itu ambillah garis yang di belakang sajadah itu, jangan lewat. Nanti ratakan semua kayak gitu. Di Al-Islam udah lurus Pak, enak sholat di situ. Tapi kalau di sini tadi anak rasa tidak nyaman, karena patokan antum itu masih apa? Kaki yang depan. Nah mulai sekarang harus diusahakan bahwasanya yang soft sholat itu kita mulai bukan dari patokannya, bukan ujung kaki, tapi apa? Belakang. Mata kaki tumit. Nah, itu patokannya. Karena yang namanya kaki itu tumbuhnya bukan ke belakang, kemana? Ke depan. Semakin tinggi ukurannya, ya semakin panjang ukurannya berbeda-beda. Makanya patokannya itu tetap harus di belakang. Wallahu alam bissawab. Kita masuk ke hadis yang kedua. Hadisnya juga sama dari Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami itu sedang duduk-duduk bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Ternyata terlihatlah seseorang yang pakaiannya sangat apa? Putih. Syadidu sawadi sya'r, yang rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safari, yang tidak terlihat pada dia bekas safar. Maksudnya ini bingung orang, kita tidak kenal tapi dia bukan orang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, tapi kami nggak kenal ini musafir atau orang mukim gitu loh. Orang sini macam antum Mbak, dibilang orang belimbing dia juga kami nggak kenal. Tapi kalau dibilang orang jauh juga nggak nampak apa sedang safar. Jadi ragu ini siapa kan itu. Kita jelaskan insyaallah. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan beliau menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas al-fakhid. Fakhid ini pahanya. Waqal, dan yang mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan saya tentang apa? Agama Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain siapa? Allah. Ini namanya rukun apa? Islam. Yang pertama, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun pertama, namanya apa? Syahadat, bersaksi, persaksian. Yang kedua, wa tuqimas shalah, engkau menegakkan apa? Salat. Ini rukun yang kedua. Wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau haji jika mampu.
Qala sadaqta. Tiba-tiba orang ini ngomong, habis Nabi jawab sadaqta, engkau benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Lah kami ini takjub, aneh nih merasa dengan orang ini. Dia nanya tapi dia malah bilang apa? Benar. Sama ada murid nanya sama gurunya, Ustaz, apa hukum ini, apa hukum itu? Oh, hukumnya haram. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Betul, Ustaz. Ngerti enggak sampai sini? Qala sadaqta. Ya, engkau benar kata Jibril tadi. Ini Jibril. Tapi ketika itu belum ada yang tahu. Fa'ajibna lahu. Lah kami takjub, aneh gitu. Ini siapa kan gitu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Maka dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, kabarkan kepada kami tentang apa? Iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir. Terakhir apa? Beriman kepada qada dan qadar. Kita sebutkan apa qada dan apa qadar insyaallah. Qala sadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepada kami apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat apa? Allah. Fa illam takun tara, kalau engkau enggak bisa melihat dia, kita enggak bisa melihat Allah. Fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat apa? Kita merasa diawasin oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhbirni 'anis saa'ah. Kabarkan kepada saya tentang hari kiamat, kapan terjadi? Qal, Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Karena Nabi tahu, siapa yang nanya? Jibril. Biasanya Jibril ini mengetahui suatu hal yang mungkin Nabi nggak tahu kan gitu. Mungkin lebih duluan tahu Jibril, tapi Nabi nggak tahu kapan terjadi, nggak ada yang tahu. Sampai malaikat maut pun nggak ada yang tahu. Sampai malaikat peniup apa? Sangka? Karena nggak tahu kapan hari kiamat, nggak ada yang tahu, Pak. Masya Allah. Kalaupun ada yang tahu, pasti yang pertama tahu siapa? Setelah Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi nggak tahu. Setelah keluar Dajjal, Nabi nggak tahu. Sampai ada satu sahabat yang dikira oleh Nabi sebagai apa? Dajjal kan gitu. Nabi nggak tahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala fa akhbirni an amaratiha. Kalau kau nggak tahu, kabarkan kepada saya tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha. Yang pertama, seseorang budak wanita melahirkan tuannya. Apa maksudnya kita sebutkan insyaallah. Wa antara al-hufat al-urat al-ala ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua, engkau melihat al-hufat, orang yang dia itu tidak pakai kaki, tidak pakai sendal untuk kaki dia. Al-urah, urah ni yang telanjang dada gitu loh, maksudnya ya orang tuh nggak pakai kaos, cuma pakai celana saja keluar di Asia ngembala apa? Kambing, sedang ngurus-ngurus kambingnya. Ya tatawaluna fil bunyan, tiba-tiba bisa bangun bangunannya apa? Tinggi. Nanti kita sebutkan insyaallah. Qal thumma talaq. Tiba-tiba kata Umar, ini orang ini tiba-tiba pergi. Falabithu maniyan, aku tunggu sebentar. Thumma qala li, tiba-tiba Nabi kita Muhammad SAW bersabda untuk saya, ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, engkau tahu enggak siapa yang nanya tadi? Faqultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Aku enggak tahu. Nah, apa hukum Allah wa rasuluhu a'lam? Hukum mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Insyaallah kita sebutkan. Qala fa innahu Jibril. Itu adalah siapa? Malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, yang datang untuk kalian mengajarkan agama kalian. Baik. Hadis yang kedua ini, itu hadis yang sangat agung dan bahkan mulia, dan itu dikatakan oleh banyak para ulama. Sampai Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah beliau mengatakan wa huwa haditsun azimun jidda. Ini hadis sangat besar sekali untuk umat Islam. Makanya kalau bisa dihafal Pak. Walaupun agak panjang, nah. Kenapa? Yastamilu ala syarhid din kulli, yang mana dia mencakup penjelasan agama hampir seluruhnya. Lah iyalah, orang kalau udah tahu tentang masalah rukun Islam, rukun iman, masuk enggak surga? Masuk lah. Itu kata para ulama.
Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhirih. Makanya Nabi mengucapkan kata Ibnu Rajab di akhir hadis. Beliau mengatakan hadza Jibril. Yang datang ni siapa? Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang untuk kalian cuma untuk apa? Mengajarkan ilmu untuk kalian. Makanya sampai disebutkan derajat Islam atau tingkatan Islam atau rukun Islam sama juga derajat iman atau rukun iman sama apa? Ihsan. Dijelaskan semua Pak, itu inti semua. Itu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Antum tahu kenapa sebab wurudul hadis ya? Jadi dalam Islam itu Pak, kalau ayat itu ada sebab nuzul ayat. Sebab turunnya apa? Ayat. Kalau hadis itu ada sebab wurudil hadis. Kenapa hadis itu tersebut? Itu ada sebabnya biasanya. Nah, di hadis Nabi ini, yang hadis kedua ini ada sebabnya. Naam, ada sebabnya. Apa kasusnya? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-10, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Jadi yang meriwayatkan hadis ini tadi siapa di Arba'in Nawawi? Umar bin Khattab. Tapi di hadis lain riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah bercerita bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah duduk-duduk. Tiba-tiba Nabi mengatakan, saluni, tanyakan kepada saya. Silahkan, fadhal atau mau nanya. Nabi kasih kesempatan untuk apa? Bertanya. Fahabuhu an yas'alu. Tapi kondisinya umat Islam, para sahabat Nabi kita Muhammad SAW segan untuk bertanya sama Nabi. Ini nggak boleh Pak. Makanya ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu. Malu bertanya tentang agama, sesat di akhirat. Pak, mau masuk surga niatnya, yang disamperin neraka kan gitu. Kenapa? Nggak mau bertanya tentang hukum-hukum Pak. Masya Allah. Antum mengatakan halal padahal haram. Wah Pak, tempatnya di mana? Neraka. Hukumnya halal dikatakan apa? Haram. Karena antum yang nggak belajar gitu, nggak bertanya. Kalau bertanya, Ustaz apa hukumnya kan enak. Ini kondisinya mereka itu malu bertanya dan nggak boleh. Ini cerita sebab hadisnya. Nabi mengatakan saluni, tanya saya tentang hukum agama. Fahabuhu an yasalu. Mereka malu. Nabi nggak suka seperti itu. Makanya kalau mau nanya, mumpung ada kesempatan. Antum tahu Masya Allah, Anda udah cerita loh di sini tentang Jabir ibn Abdullah, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang safar. Ketika itu ada salah satu sahabat yang sedang bersafar ketimpa batu, kan udah cerita sini. Sampai sakit dan dia ternyata junub. Ternyata dia bertanya sama kawan-kawannya, apakah saya wajib mandi ataukah suruh cukup rukhsah saja, dapat keringanan sebagai wudhu saja? Ternyata apa kata kawan-kawannya? Wajib. Meninggal. Nabi langsung marah. Ala sa'alu hina lam ya'lamu. Kenapa nggak nanya kalau nggak tahu? Kan bisa nanya. Nah, kondisi kalau dibuka pertanyaan fadhal atau bertanya, jangan malu-malu. Nantilah nggak enak sama jamaah yang lain. Ya akhi, mau sampai kapan kita kayak gini? Itu bukan malu namanya. Apa kata para ulama? Khajal, pengecut. Orang dikasih kesempatan nanya nggak mau, Pak. Itu bukan haya, bukan malu, tapi apa? Khajal, pengecut. Nah, sahih. Itu untuk masalah apa? Akhirat kita. Jadi kata para ulama di sini, awalnya kondisinya Nabi itu suruh tanya, saluni, bertanya kepada saya. Fahabuhu an yas'alu. Maka mereka itu segan untuk nanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Faja'a rajulun. Maka datanglah siapa? Seseorang, wujudnya wujud manusia, padahal siapa? Jibril. Nah, siapa yang datang? Malaikat Jibril. Fajalasa inda rukbatai, sampai duduk ke apa? Ke rukbahnya Nabi, ke lututnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Pak, riwayat Muslim tadi yang kita sampaikan dari Umar bin Khattab, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Nabi meletakkan kedua lututnya, Malaikat Jibril meletakkan kedua lututnya kepada kedua lutut siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para ulama, Pak? Usahakan mendekat. Antum tahu, Pak? Ana itu sering safar loh ya, ke Medan, ke Riau. Setiap ana stop di masjid pada subuh, itu biasanya orang-orang JT itu kajian. Pak, JT itu kajian tuh deket-deket loh sama ke ustadznya, padahal ustadznya tak ada ilmu. Antum ini udah ada ustadz lulusan Madinah, lulusan Masya Allah, Pak, berilmu, segudang hafalan hadis ada.
Mereka ini hadisnya dihafal fadhail a'mal. Itu pun cuma beberapa hadis, itu pun hadisnya dhaif. Mau Pak duduk di depan sampai nempel. Lah antum nyari yang di belakang. Khutbah Jumat juga sama. Wallahi khasarah. Rugi, Pak. Itu jangan sampai kita seperti itu. Itu yang bisa dipelajari dari apa? Orang-orang Jamaatul Tabligh. Mereka itu ada semangat, tapi kadang-kadang semangatnya apa? Ada salahnya. Kenapa? Belum mengetahui ilmu tapi sudah menyampaikan. Nah, antum coba belajar dari mereka seperti itu. Kalau mereka saja bisa semangat, yang mana ada patokannya dan juga ada kuduanya dari malaikat Jibril, kenapa kita nggak ngambil sukanya di belakang-belakang? Ada, masya Allah, santri ana dulu Pak. Jadi kajian nyarinya di tembok tiang belakang, sandaran. Ya Allah, ana ngomong antum udah tua di sini. Kalau udah bungkuk wajar untuk duduk di mana? Di belakang. Tapi kita ini masih muda, santri pula kan gitu. Jangan duduk di belakang, harus apa di depan. Itulah yang Anda pernah sampaikan juga di Tolhas kemarin tentang hadis Nabi kita Muhammad SAW bercerita tentang berapa orang? Tiga orang. Ada kajian, Nabi sedang kajian di masjid Nabi kita Muhammad SAW, di Masjid Nabawi. 3 orang ini salah satunya udahlah nggak usah lah, antum aja berdua yang berangkat. Fa'aradallahu anhu. Apa kata Nabi? Dia berpaling maka Allah berpaling dari dia. Antum kalau mau tahu antum istiqamah di atas agama atau enggak, coba lihat kajian antum. Kalau antum malas kajian, berarti tanda-tanda antum itu udah mulai apa tidak? Istiqamah. Itu mungkin tanda awal Allah berpaling dari antum. Udah malas apa? Kajian. Yang pertama fa'arad, dia nggak mau kajian, fa'aradallahu anhu. Maka Allah pun apa? Berpaling dari dia. Udah nggak mau ngurusin. Taib. Yang kedua, adapun yang kedua fastahya Allah min. Yang kedua itu ya duduknya di belakang malu-malu. Maka Allah pun malu-malu dari dia. Pak, masya Allah. Antum mau nggak Allah malu-malu ngasih pahala untuk kita? Kita itu ragu. Depan nggak ya? Depan nggak ya? Allah Pak kasih pahala nggak ya? Kasih pahala nggak? Mau nggak antum kayak gitu? Ya niat kita Pak. Apa kata Nabi? Fastahya Allahu minhu. Dia malu maka Allah pun apa? Malu-malu dari dia. Yang terakhir Pak, masya Allah. Maka dia mencari furjah, tempat yang kosong. Fajalasa fiha. Dia duduk di tempat kosong. Di depan ada kosong celah. Dia ambil Pak celah tadi. Duduk di depan itu. Apa kata Nabi? Fa'awa ilallah fa'awahullah. Dia mencari naungan Allah maka Allah naungin dia. Apa kata para ulama? Allah naungin di dunia dan di akhirat. Bayangkan Pak sampai seperti itu. Makanya di sini yang dapat kita pelajarin, kalau ada Ustaz Rizki kakak di sini atau asatidah yang lain di sini ngisi kajian, jangan suka di mana Pak? Di belakang. Ana punya sahib. Ana nih Pak dari dulu, sejak dulu ana mondok itu tidak pernah Pak ana duduk di belakang. Ana paling tidak suka duduk di belakang. Paling tidak suka. Ana paling suka di depan. Ngantuk lah ke belakang. Wuduk lagi. Memang malu Pak dilihat sama ustadznya gitu kan, ngantuk. Diingatkan belakang lagi, wudhu lagi, duduk lagi di depan lagi, belajar lagi. Pak, masya Allah, qadarullah, orang-orang yang berhasil di kelas ana itu Pak, orang-orang yang duduk di mana? Di depan, yang berhasil dakwah, yang berhasil bisa menyampaikan ilmu, mentransfer ilmu yang dia dapat, itu apa rata-rata di depan, yang semangat-semangat sampai sekarang. Yang belakang-belakang Pak, ya ma'asalamah, udah, nggak tahu lagi apa kabarnya. Itu terjadi. Nah, kalau kita itu memang serius belajar, Pak, carilah di mana? Di depan. Itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Pak, bertanya tentang ilmu itu penting. Makanya Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya tentang kepada orang yang tahu kalau kita tidak apa? Tahu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ke penjelasan hadis. Jadi Pak disebutkan di hadis ini, riwayat yang lain, ketika Nabi sedang bermajlis, kan disebutkan kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallam. Dulu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kana nabiyyu barizan yawman linnas. Nabi itu ketika ngisi kajian seringnya baris, tampak sampai orang belakang tuh lihat. Disebutkan fa bainana lahu dukanan min tin kana yajlisu alaihi.
Nabi itu seringnya duduknya dari dukkan, di dukkan. Dukkan itu apa Pak? Kalau bahasa kita sekarang dukkan itu kantin. Zaman dulu dukkan disebutkan dengan dukkan itu sebuah tempat yang tinggi yang bawahnya itu terbuat dari tin tanah liat. Kalau kita zaman kita sekarang tuh macam gubuk atau gazebo. Itu apa? Dukkan. Nabi duduk situ, Nabi kajian. Apa kata para ulama? Disebutkan fabainana lahu dukkanan min tin. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi dan Nabi didukkan di atas tempat yang apa? Lebih tinggi. Karena jadi soalnya Nabi duduk di situ. Nabi ngisi kajian. Apa kata para ulama? Faedahnya ustadz itu kalau ngisi kajian jangan dikasih tempat yang rendah. Meja TPA dikasih untuk ustadznya. Akhirnya yang jamaah di belakang lihat tidak lihat. Fungsinya meja seperti ini, kursi seperti ini memang sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kebiasaan Nabi disebutkan kanan Nabi barizan yauman linnas. Nabi kalau ngisi kajian itu tampak semua orang di atas. Makanya khutbah itu kalau bisa di atas. Itu seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak di atas nggak bakal kelihatan. Ngerti Pak sampai sini? Makanya kita usahakan, Masya Allah, kata para ulama, ambillah faedah. Kalau seandainya antum ngundang ustadz ngajar apa saja, usahakan kasih kursi di atas, antum duduk di bawah tidak apa-apa. Kalau seandainya antum juga duduk di kursi seperti ini sama, kasih panggung untuk ustadznya. Itu seperti itu. Kenapa? Tujuannya agar mudah menyampaikan ilmu dan agar orang di belakang itu mudah menerima ilmunya. Jadi kelihatan beda Pak, belajar dengan melihat guru sama belajar dengan tidak melihat guru. Antum dengar ustadz di Roja TV sama Radio Roja, mana Anda lebih suka? Roja apa? Roja TV. Kenapa? Nampak ustadznya baris ada, wujudnya itu ada. Dan kadang-kadang Pak bahasa tubuh ini memudahkan orang tuh faham, oh ini maksudnya. Tapi kalau ternyata nggak dijelaskan dan bahkan ustadznya nggak nampak, ya susah kayak gitu. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi ngasih kesimpulan dari hadis ini? Istihbabu julusil alim bimakanin yakhtassu bihi. Disunnahkan. Apa hukumnya sunnah? Antum jadi Pak seperti inilah, ini yang sunnahnya. Tapi kalau di bawah itu khilaful aula, itu yang tidak sunnah. Duduk di tempat yang khusus untuk ustaz. Wa yakunu murtafi'an, dan dia tempatnya lebih tinggi. Idza ihtaja lidzalika li darurati ta'limin wa nahwihi. Yang mana fungsinya itu dibutuhkan oleh banyak orang, apalagi ini kepentingan darurat ilmu. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Baik. Disebutkan fa'atahu rajulun, maka datanglah seseorang. Disebutkan apa cirinya? Cirinya adalah dengan pakaian yang warna putih. Syadidu bayadith thiyab. Warna bajunya betul-betul putih. Baju warna putih memang kalau bisa itu kita pakai. Karena memang disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, disebutkan oleh para sahabat, ahabbu thiyabi ila Rasulillah SAW al-qamis. Pakaian yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW apa? Pakaian gamis. Dalam riwayat lain al-bayad, baju warna putih. Al-bayad, baju warna putih. Itu pakaian yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dan ternyata malaikat Jibril itu menyamar, kondisinya pakai baju warna putih. Memang usahakan kita harus ada baju warna putih, usahakan. Karena itu memang dicintai oleh Rasul kita Muhammad SAW. Syadidu sawadi sya'ar, dalam kondisi rambutnya betul-betul hitam. Maksudnya apa? Pemuda, bukan orang tua, belum ada uban dan sebagainya. Ya syadidu sawadi sya'ar, rambutnya betul-betul hitam. Jadi seakan-akan masih muda. Itu kata para ulama. Pak, kalau bisa rambut kita yang udah ubanan jangan dibiarkan beruban. Nampak tua, Pak, kasihan istri. Udahlah tua, beruban pula, marah-marah lagi di rumah. Bawaannya jelek aja. Coba agak muda sedikitin gitu. Dia dicat rambutnya. Antum tahu abahnya
Abu Bakar, Pak, abahnya Abu Bakar tuh Masya Allah jenggotnya itu Pak, lebatnya Masya Allah, seakan-akan kayak cotton, kayak katun Pak, saking lebatnya itu Pak, macam apa katun, tapi warna putih, kayak katun warna putih. Apa kata Nabi kita masalah Abu Quhafah namanya? Beliau mengatakan ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawat. Kayak Abu Quhafah, gantilah warna uban ini katanya, dan jauhin warna apa? Hitam, seakan-akan masih muda, apalagi pirang Pak, Masya Allah, seakan-akan suaminya kembali apa? Muda, padahal lihat tua-tua aja kan gitu Pak. Memang tampilan muda ini kita bisa usahakan jaga loh. Antum tahu kumis nih Pak, kalau dibiarkan lebat terlihat tua atau terlihat muda? Tua. Antum kalau nggak mau percaya Pak, lihat Ustadz Khalid Basalamah tahun 2000, video lama Ustadz Khalid Basalamah yang jenggotnya kumisnya banyak Pak, lebih nampak muda sekarang dibandingkan yang dulu. Sebabnya cuman apa? Cuman kumis saja, tapi gara-gara itu ada nampak tua. Jenggotnya tetap sama aja, tapi kalau dihilangkan sekarang terlihat apa? Muda. Apa kata para ulama Pak? Tampilan muda itu bisa dijaga kok, walaupun dengan seiring waktu mau nggak mau kita tua, tapi bisa dijaga. Beruban Pak, tolonglah diganti. Kan perintah Nabi ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawat. Kalau antum beralasannya aduh takut ada akhwat yang melirik lagi, ya nggak tahu kalau itu bukan apa lagi ya, Anda nggak tahu kalau itu apa solusinya. Yang jelas Pak, kalau bisa ganti apa warna uban, terlihat muda, enak dilihat gitu loh Pak. Itu kata para ulama. Dalam riwayat yang lain Pak, Masya Allah, disebutkan idz akbala rajulun ahsanun nasi wajhan. Malaikat Jibril itu menyamar, berubah, menjelma menjadi seseorang ahsanun nasi wajhan, yang wajahnya paling ganteng Masya Allah Pak. Dan Jibril itu kadang-kadang kalau menjelma itu seperti siapa? Sahabat Nabi Dihya al-Kalbi Pak. Dihya al-Kalbi itu gantengnya nggak ketulungan Pak, ganteng nian Dihya al-Kalbi. Sahabat yang mirip Nabi Yusuf siapa? Dihya itu Pak, Masya Allah. Sahabat yang mirip dengan Nabi Ibrahim siapa? Yang mirip dengan Nabi Ibrahim bukan sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Yang tapi Pak yang paling mirip dengan itu Pak, Masya Allah, memang Dihya ini saking gantengnya Pak, Dihya al-Kalbi. Malaikat Jibril itu sering menjelma dengan wajah siapa? Dihya al-Kalbi. Antum tahu Dihya al-Kalbi ini Pak saking gantengnya pernah kena ain. Pernah kena apa? Ain. Dihya al-Kalbi ini mandi biasa. Ketika mandi biasa tiba-tiba lewat seorang, ya Dihya buka maju. Kondisi apa? Badannya Masya Allah Pak, badannya ideal, bukan buncit kayak gitu. Ideal badannya, maksudnya ada bentuknya gitu loh. Udah gitu Pak, wajahnya apa? Ganteng, tampan. Mandi terlihat sama orang Pak, Masya Allah. Nggak mengucapkan Masya Allah tabarakallah, nggak muji Allah, lewat saja, takjub gitu loh. Lewat Pak langsung sakit Dihya al-Kalbi, nggak sembuh-sembuh. Sampai Nabi mengatakan semua yang ada, siapa yang melihat, dikumpulin, siapa yang melihat si fulan Dihya ketika mandi, sebutlah fulan. Siapa yang takjub, ngaku ada ya ana. Akhirnya apa Pak? Dia disuruh mandi, bekas air mandi tadi dimandikan untuk siapa? Dihya al-Kalbi. Sembuh Pak langsung. Itu gara-gara kena apa? Ain. Jadi Pak repot antum kalau ganteng, terlalu ganteng Pak. Udahlah syukurin aja kayak gini. Banyak yang kena ain nanti kalau kita terlalu apa? Terlalu ganteng. Ada Pak, udahlah jelek sok ganteng kan gitu. Itu lebih musibah. Bukan lagi kena ain Pak, kena musibah udah. Masya Allah. Allah tuh paling nggak suka Pak orang jelek sok ganteng, orang miskin sok kaya. Nah, Nabi paling benci itu ail mustakbir. Udahlah miskin, sombong sok kaya. Itu ada itu Pak. Udahlah mukanya pas-pasan, ngerasa ngejek yang lain. Itu terjadi. Nah, makanya kita syukurin aja Pak. Ya alhamdulillah wajah kita ini kayak gini lah Pak. Mau dibilang hitam ya hitam. Ustaz bukan hitam Ustaz, sawo matang. Ada ikhwan ngomong gitu Pak, bukan sawo matang, sawo busuk. Ini anak ngomong maksa, terlalu maksa, mau lembut-lembut sawo apa sawo matang kan. Ya Allah akbar. Ya ala kulli hal Pak, memang Jibril itu kalau menjelma wajah terlalu apa? Ganteng. Dan seringnya seperti Dihya al-Kalbi.
Taib. Wa atyabun nasirihan, dan wanginya masya Allah wangi, Pak. Makanya kata para ulama, usahakan sebelum belajar pakai apa? Minyak wangi, bawa yang kecil-kecil. Dan itu kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabat. Contohnya malaikat Jibril ini ketika mendatangi Nabi kita Muhammad SAW untuk bermajlis, disebutkan oleh para sahabat wa atyabun nasirihan, yang kami jumpain malaikat Jibril ketika itu, tapi belum, awalnya mereka nggak tahu. Ternyata kondisinya atyabun nasirihan, wangi, terlalu wangi. Iya apa? Orang yang istilahnya malaikat yang di atas langit, dan ya kondisinya di surga, di surganya Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala wajar dengan makhluk seperti itu wangi seperti itu. Naam. Wallahu alam bissawab. Ka'anna thiyabahu lam yamussaha danasun. Seakan-akan bajunya itu tidak terkena kotoran sedikit pun. Masya Allah. Jadi kalau mau bermajelis itu usahakan bersih. Kalau ada terkena kotor nih Pak, usahakan dicuci. Jangan sampai kita itu kotor, kena kotoran apa dibiarin, cuman diusap nggak dicuci, itu jangan. Ini sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian itu betul-betul bersih Pak, bersih kalau bisa. Nah ini Pak termasuk sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu sebagian dari iman. Ada hadis yang sering ditempel-tempel di sekolah-sekolah umum Mas ya, an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman. Ini hadisnya nggak sahih. Yang sahih itu at-tuhuru syatrul iman, kesucian sebagian apa? Iman. Memang maknanya sahih, tapi teks itu kalau mau disandarkan sama Nabi nggak bisa. Memang betul hadisnya, maksudnya benar, teksnya itu nggak ada yang salah, tapi menyandarkan sesuatu hal kepada Rasul ini yang bermasalah. Kenapa? Ada satu hadis Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang dia itu menyandarkan sesuatu kepada saya yang saya nggak pernah ucapkan, saya nggak pernah kerjakan, apa kata Nabi? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan tempat duduknya di mana? Api neraka. Walaupun maksudnya sahih, Pak, katakanlah ini nggak sahih dari Nabi, nggak betul. Apalagi udahlah ini nggak sahih dari Nabi, artinya salah, bahaya Pak. Contohnya apa? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri, negeri Mekah lah, masa negeri Cina, gimana? Ini udahlah hadisnya nggak sahih dari Nabi, maknanya pun juga apa? Salah ya. Masa kita mau belajar dari orang komunis yang menyuruh Nabi, kan gitu. Makanya kata para ulama, hatta hadisnya, hatta maknanya pun sahih, tapi ketika disandarkan kepada Nabi nggak boleh. Anda ambil contoh apa contohnya? Diriwayatkan dari Nabi, abghadul halali indallah at-talaq. Seburuk-buruk yang halal yang Nabi nggak suka, seburuk-buruk halal yang Allah paling benci itu apa? Talak, cerai. Maknanya sahih bukan? Sahih benar. Ini ya halal tapi Allah benci. Tapi menisbatkan ucapan tadi ke Nabi itu yang tak benar, karena Nabi tak pernah apa? Mengucapkan. Maka ini hadisnya hadis yang dhaif, lemah hadisnya kalau mau disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perawi hadis itu ada yang bermasalah. Kenapa? Mungkin su'ul hifdz, hafalannya rusak. Pak, Anda ambil sedikit masalah. Sanad hadis itu penting loh. Hadis tadi dhaif, kenapa? Rawinya bermasalah. Mungkin li su'i hifdzihi, karena hafalannya apa? Buruk. Ya kayak antum, hadis itu enggak hafal-hafal, cuma berapa? Satu. Innamal a'malu binniyat. Itu pun cuma sampai situ. Lanjutannya enggak tahu. Nah, antum Pak kalau riwayatkan hadis dhaif hadis antum? Dhaif hadis antum Pak, atau hadisnya dhaif jiddan. Kenapa? Antum muttaham. Antum ini orang mungkar gitu loh. Enggak bisa meriwayatkan hadis antum riwayatkan. Makanya alhamdulillah Pak, udah stop sekarang. Sampai zaman Bukhari, Muslim, kalau berlanjut juga Pak, antum dipaksa untuk meriwayatkan hadis nggak bisa Pak. Udah susah. Nah zaman dulu Pak itu dicek. Kenapa? Sanad penting. Apa kata Nabi kita? Apa kata para ulama? Laulal isnad laqala ma syaa man syaa. Kalau bukan karena sanad hadis, jadi misal Bukhari menyampaikan dari siapa sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada buktinya, Pak, laqala man syaa ma syaa. Orang itu akan mengucapkan apa yang dia mau, terserah. Ya buktinya banyak orang-orang kemungkaran Syiah itu Pak diambil dari hadis apa palsu.
yang ditulis di Biharul Anwar, ditulis oleh Al-Kulaini, ditulis Masya Allah disebutkan dalam kitab Al-Kafi. Itu Pak banyak hadis-hadis apa? Palsu yang sanadnya bermasalah kan kayak gitu. Tapi kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, kita tahu oh mana sanadnya hadisnya. Ana Pak hatta Arba'in Nawawi ini ana punya sanad nih Pak, Arba'in Nawawi muttasil ila Arba'in Nawawi. Ana bersambung sampai ke siapa? Makanya kalau ada orang Wahabi nggak punya sanad, siapa bilang? Antum mau Sahih Bukhari, ana punya Sahih Bukhari. Ya akhi, antum mau datang ke rumah, fadhal datang ke rumah. Hadis Tirmidzi sama Muhammadiyah, ana punya, fadhal antum berangkat ke rumah. Ana tunjukkan sampai Arba'in Nawawi muttasil sampai Arba'in sampai Imam Nawawi, ana ada. Sampai Kutubul Aqidah juga ana punya. Cuman kita ini bukan orang berbangga. Apa? Untuk apa kita nyebut ana udah hafal berapa ratus hadis? Bukan itu patokan kita, Pak. Yang namanya ilmu itu bukan littafakhur untuk bangga. Cuman memang penting sanad hadis ini dicek, ini hadisnya dhaif atau sahih. Kalau seandainya sahih, maka kita terima. Kalau dhaif maka tidak kita terima. Sama tadi, Pak. Ini Jibril itu bersih kondisinya, na'am sahih. Kenapa? At-tahuru syatrul iman. Tapi kalau dikatakan an-nadhafatu minal iman, maknanya sahih tapi hadisnya apa? Dhaif. Adzan nih. Nah, fadhal. Adzan kayaknya. Nah, fadhal adzan. Tadi Anda dengar tuh suara adzan.
Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi terakhir tadi masalah sanad ya. Jadi memang hadis itu Pak, cek dulu sanad hadis itu. Jangan asal dinisbatkan kepada siapa, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ana Pak, kalau ana nih habis kajian Arba'in Nawawi, ana nggak bakal kasih sanad hadisnya untuk antum. Gak fungsi juga. Karena antum pun tak hafal-hafal apa? Hadis. Tapi kalau ke santri Pak, ana kasih selalu kayak gitu. Jadi salah besar kalau orang-orang mengatakan orang Wahabi itu ndak ada sanad. Wallahi dusta kadzabun asyir. Itu dusta. Kalau ana Pak mau tunjukkan ribuan hadis ana sampai ke Rasul kita. Abdurrahman Al-Amir sampai ke atas. Ribuan kita punya. Cuman Pak bukan untuk berbangga. Banyak kok asatidzah kita yang menyembunyikan dan nggak perlu ditampilkan. Sama ada juga waktu itu Pak, masya Allah. Ana menjelaskan salah satu kesalahan ustadz sufi. Ana tampilkan di media. Kata dia, Ustaz nggak usah kowar-kowar di media sosial. Jumpa debat langsung sama Buya itu berani ndak, kata dia. Ini yang ngomong gini Pak, panitia kajian si Buya itu. Ana ngomong ahlan. Ana ndak pernah takut debat, ana ngomong. Tinggal fasilitasin saja. Ana yang berangkat sendiri ke sana. Sediakan tempatnya, waktunya ana siap. Sampai sekarang nggak ada apa. Sampai sekarang. Jadi katanya Wahabi takut apa? Takut debat, Wahabi tidak punya sanad, Wahabi tidak ada ilmu, Wahabi apa. Itu yang memang harus apa kita ketahui. Ya sampai Pak, masya Allah. Ada salah satu ikhwan juga. Ya di Sumsel nih lah. Datang ke ana Ustaz, Wahabi dicela-cela di acara Maulid Nabi dan nantangin siapa Wahabi berani debat di sini. Ana ngomong ahlan. Fadhal Pak. Undang aja beliau, terbuka, direkam, di Sumsel ini rekam langsung Pak. Anda tidak pernah takut. Sampai sekarang nggak ada. Jadi nantang cuma apa? Sekedar nantang, dibuat citra Wahabi ini takut apa? Takut debat. Itu terjadi di mana-mana Pak. Terjadi di mana-mana. Sedangkan yang kita sampaikan ini semua hadis bis sanad. Semua ada sanadnya. Cuman biar untuk meringkas, nggak pakai apa? Nggak pakai sanad. Kalau haddatsana fulan an fulan qala akhbar fulan, mumet antum Mak. Dibahas fulan ini siapa derajatnya, ini apa derajatnya, ini apa derajatnya. Antum tuh bukan saatnya untuk belajar apa sanad. Makanya dihilangkan. Bukan berarti tak bersanad Pak, kan kayak gitu. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bishawab. Lanjut sifat Jibril. Sawadul lihya. Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Sawadil lihya. Apa sawad? Hitam, lihya apa? Jenggotnya. Jadi Nabi malaikat Jibril dalam kondisi berjenggot dan apa? Hitam. Inilah Pak. Antum cari semua para nabi semua berjenggot. Sampai orang-orang ahlul kitab yang mencela Nabi kita Muhammad karena berjenggot, mereka lupa Nabi mereka apa? Berjenggot, kan dipajang fotonya sampai mereka gambar, kalau bukan gambar asli kan gitu, dilukis Pak. Apa yang terjadi? Ada nggak jenggotnya? Ada. Kita yang ikut sunnah Nabi kita Muhammad SAW dikatakan apa? Kambing. Padahal Nabi mereka juga apa? Nggak sadar gitu loh Pak. Antum mau tahu kisah Nabi Musa yang menarik apa? Jenggotnya Nabi Harun. Nabi Harun katakan la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan jambak jenggot saya, jangan jambak apa? Rambut saya. Ketika itu Nabi Musa marah sama Nabi apa? Harun. Ketika Nabi Musa ada hubungan dengan Allah di Janibit Tur, di gunung Tur apa? Tur Sina. Janibit Tur Sina itu ayatnya. Dan itu terjadi, Pak. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW ini apa? Lebat apa? Jenggotnya lebat Nabi kita Muhammad SAW. Dan malaikat Jibril ketika itu menjelma juga apa? Jenggotnya lebat hitam. Balik lagi apa? Hitam. Kalau udah mulai beruban, Pak, kalau bisa warnakan dengan warna pirang jadi, warna apa lagi jadi. Yang penting bukan hitam dan bukan tasyabbuh. Tasyabbuh nih rambut antum cat warna biru. Ini tasyabbuh.
ima dengan musisi, ima dengan preman. Warna apa? Biru, warna ungu. Ada itu, Pak. Enggak boleh. Itu tasyabuh. Yang normal-normal selain warna hitam warna apa? Ya coklat atau agak kekuningan, ya terserah antum. Itu normal, manusia ada yang kayak gitu. Itu kata para ulama. Nah sekarang nasallallahu salamatu wal afiyah, rambut yang hitam dirubah jadi warna putih. Banyak, Pak. Udah hitam nih, diganti rambutnya warna apa? Nggak bersyukur itu. Alhamdulillahnya Allah nggak jadikan punggung dia itu bungkuk. Sekalian aja. Itu, Pak. Memang manusia ini suka yang aneh-aneh. Sukanya nggak, Pak? Yang aneh-aneh. Banyak, Pak, kondisi kayak gitu manusia. Nggak bersyukur sama Allah. Sampai matanya itu juga ada yang ditato kan. Permanen itu, Pak, nggak bisa lagi dirubah. Kalau ini mungkin bisa dihilangin. Mata tuh sampai ada loh, Pak, dan bangga mereka. Dan itulah nasallallahu salamatul afiyah, tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak. Jadi jenggot itu dan juga rambut, kondisinya malaikat Jibril memang betul-betul dijaga. Rambutnya hitam dan juga apa? Jenggotnya warna hitam. Dan kalau bisa disisir. Sunnah Nabi itu sisiran, Pak. Tapi juga jangan tiap waktu nyisir terus. Jalan kalau ada jendela yang bisa mantul, ngaca lagi. Jumpa spion, ngaca lagi, Pak. Ya Allahu Akbar. Memang ngaca ini penting. Hadis Nabi mengatakan, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa saja yang punya rambut maka hormati rambut tadi. Dijaga, disisirin, Pak. Dirapikan. Ada rambut rapikan, jangan acak-acakan, Pak. Enggak karuan gitu loh. Disisir, tapi juga bukan tiap waktu. Nabi itu tiap Jumat. Nabi apa sih? Sisir. Jadi sisir itu penting ya. Pun kalau kita mau, Pak, ya tiap sholat cukuplah berkaca. Boleh berkaca, boleh bercermin, boleh. Lah kan ada doanya. Bercermin, Allahumma hasin khuluqi kama hasanta khalqi, atau Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Itu seperti itu, Pak. Jadi kita itu berdoa ketika bercermin. Bercermin ada sunnahnya, ada sunnahnya. Tapi jangan pula keseringan. Kalau udah keseringan nih, Pak, disebutkan oleh para ulama meniru khunsa, wanita. Khunsa meniru apa? Wanita. Itu yang bahayanya. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian yang berikutnya. Dia bertanya, mal iman? Apa itu iman? Tapi dia tiba-tiba langsung bertanya, la salam wala kalam. Enggak sapa, enggak basa-basi, dan juga enggak mengucapkan apa? Salam. Langsung mengucapkan, ya Rasulullah, wahai Rasul kita Muhammad sallam, apa itu iman? Kabarkan kepada kami apa itu iman. Itu, Pak, kata para ulama. Kenapa enggak mengucapkan salam? Kemungkinan cuma dua. Pertama, liyubayyina anna dzalika ghairu wajib. Jibril ingin menjelaskan bahwa saya mengucapkan salam tidak wajib. Tapi hukumnya menjawab salam apa? Wajib. Mengucapkan sunnah. Menjawab apa? Wajib. Nah, itu ingin Jibril jelaskan. Kedua, mungkin ausallam, mungkin malaikat Jibril mengirimkan salam, falam yanqulhu rawi, tapi rawi, maksudnya Umar bin Khattab, tidak bercerita. Karena sudah menjadi kebiasaan orang zaman dahulu, kapan berjumpa ngapain? Salam. Jadi nggak usah diceritakan lagi, sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, Pak, mereka ini kapan berjumpa selalu apa? Mengucapkan salam selalu. Pisah sedikit, Pak. Anak ambil contoh, antum masuk ke masjid dengan pintu itu. Awalnya dari rumah barengan nih. Antum jumpa, Pak, udah jalan nih. Tiba-tiba salah satu ikhwan lewat situ, yang satu lewat situ, Pak, jumpa lagi, salam lagi. Gitu, Pak. Kalau jumpa, setiap kali jumpa salam. Dan itu sunnah Nabi. Sampai Syekh Al-Albani rahimahullah pernah berjalan dengan Syekh Abdul Razak. Ketika Syekh Abdul Razak masih kecil, masih kecil, Syekh Abdul Razak udah belajar dari Syekh Al-Albani. Berjalan berdua, bergandengan, pisah sama pohon kurma, salam lagi, assalamualaikum. Jalan lagi, terpisah lagi, jumpa lagi, assalamualaikum. Kagetlah Syekh Abdul Razak, ini apa yang berkali-kali salam, toh juga jumpa terus kan gitu. Ternyata ada satu hadis, Pak, Masya Allah. Nabi kita SAW bersabda, kalau kalian berdua berjalan nih, ucapkan salam. Ketika wa'in, syufa, dan seandainya terpisahkan bihajarin au syajarin, kalau ada batu yang memisahkannya ataupun pohon yang memisahkannya,
dan berjumpa lagi falyusallim, maka hendaknya dia ucapkan salam lagi. Pak, Masya Allah, ternyata hadis-hadis yang sahih. Syekh Abdul Razak yang masih kecil Pak waktu itu, belum tahu hadis itu. Ternyata apa? Ada hadisnya, salam lagi. Jadi kalau semisal ada ikhwan yang masuk situ, yang satu lagi masuk situ, jumpa nih Pak, salam lagi. Jumpa lagi kita. Assalamualaikum, kan kayak gitu Pak. Itu kebiasaan apa? Para sahabat. Nah, mungkin gara-gara kebiasaan para sahabat, mungkin di sini Pak malaikat Jibril mengucapkan salam, mungkin tak disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang pertama, al-imanu an tu'mina billah. Yang disebutkan iman kata malaikat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, yang pertama lah al-imanu an tu'mina billah. Engkau beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Catat Pak, iman kepada Allah itu mencakup 4 hal. Enggak boleh dilepas nih Pak, 4 hal. Yang pertama, al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan adanya Allah, wujud Allah. Allah itu ada gitu. Allah itu ada. Jadi kita beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Faman ankara wujudallahi ta'ala falaysa bimumin. Nah, orang yang dia itu mengingkari bahwasanya Allah Ta'ala, maka dia bukan orang beriman. Antum tahu enggak Pak, kasus yang dipelajarin di sekolah-sekolah umum, bumi ini tercipta gara-gara apa? Pecahan benturan planet dengan apa? Planet. Pecahlah itu, bentuk apa? Bumi. Mereka mengingkari bahwasanya Allah yang menciptakan bumi dan isinya untuk apa manusia. Allah berfirman loh Pak, ini bahaya nih pelajaran-pelajaran seperti ini. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang ciptakan semua yang ada di atas muka bumi untuk kalian. Jadi Pak, bumi itu bukan terpecah atau tercipta dengan sendirinya, bukan. Tapi ada yang ciptakan siapa? Allah. Allah ciptakan sampai yang ada di bumi pun Allah ciptakan. Tanaman, tumbuhan, hewan, yang ciptakan Allah. Untuk siapa? Manusia. Ada tujuannya Pak, biar manusia bisa hidup. Kalau manusia hidup, nyembah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak mungkin tercipta dengan sendirinya, mustahil. Itu memang betul-betul ada. Dan ini Pak udah disusupin Pak di sekolah-sekolah umum. Antum dengar nggak itu? Bumi tercipta gara-gara apa? Pecahan planet, ya kan? Bukan Allah yang menciptakan, kata mereka. Dan bahkan Pak, Masya Allah, itulah yang diyakini oleh orang-orang ateis. Tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan, semuanya terbentuk dengan sendirinya. Inilah waktu itu Pak, pernah Abu Hanifah rahimahullah ditantang debat oleh orang-orang ateis. Dan sampai belum sini? Sama orang-orang ateis. Jadi Pak, Masya Allah, Abu Hanifah ini orang cerdas Pak. Saking cerdasnya Imam Abu Hanifah, sedikit hadisnya yang Abu Hanifah sampai kepada Abu Hanifah, tapi bisa Pak Imam Abu Hanifah istinbatul ahkam. Dengan apa? Dengan menyimpulkan hadis dengan ra'i beliau, dengan pendapat beliau. Jadi beliau itu Pak, Masya Allah, tadabburnya kuat. Allah kasih kelebihan di mana? Di akal untuk berpikir kuat. Jadi Abu Hanifah ini Pak pintar, cerdas. Ketika itu Pak, di zaman Imam Abu Hanifah banyak orang-orang ateis yang nolak adanya pencipta, yang nolak adanya Tuhan. Di zaman siapa? Abu Hanifah. Ini Pak, oh Masya Allah, orang-orang ateis di sana Pak, ahlul mantik, tukang ngomong, gampang ngomong, bersilat lidah. Apa bersilat lidah? Gampang debat Pak mereka. Dan gak ada yang berani debat lawan mereka kecuali Abu Hanifah. Sampai apa kata Abu Hanifah? Taib, nanti saya berdebat dengan kalian di waktu ini dan di tempat ini. Udah dijanjiin. Sepakat Pak, diundang semua orang. Orang muslimnya dan orang ateisnya, semua non muslimnya diundang semua. Raminya Pak, Masya Allah. Di waktu yang ditentukan ternyata Abu Hanifah nggak datang. Satu waktu nggak datang juga, ditunggu-tunggu. Sampai waktu yang ditentukan juga nggak datang. Ternyata setelah waktu yang ditentukan lewat sedikit, ternyata baru muncul siapa? Abu Hanifah. Datang Abu Hanifah, apa kata orang-orang ateis? Kami menyangka bahwasanya engkau telat gara-gara engkau takut debat sama kami dan mempersiapkan materi. Apa kata Abu Hanifah? Enggak, saya enggak takut.
Tapi dalam perjalanan saya itu ada satu sungai yang ternyata tidak ada kapal yang berlayar. Semua kapal itu nggak ada yang berlayar gara-gara semua mau nontonin kalian. Saya telat, saya nggak datang, belum bisa datang tepat waktu. Akhirnya saya nunggu di pinggir sungai. Ketika saya nunggu, tiba-tiba ada satu kayu datang, kayu berikutnya datang, kayu berikutnya datang, sampai ada paku tiba-tiba datang sendiri, dan ada martilnya. Dan dia tokok sendiri sampai ternyata ada kain besar datang untuk kapal tersebut dan menyusun diri sampai jadi kapal layar. Baru saya bisa nyebrang. Apa kata mereka? Gila kamu wahai Abu Hanifah. Itu suatu hal yang gak mungkin alasan kamu dikatakan kamu telat gara-gara ini. Apa kata Abu Hanifah? Kalau seandainya kapal yang kecil ini saja kalian gak percaya kecuali harus ada penciptanya, apalagi langit dan bumi. Oh iya Pak, selesai debat. Siapa yang menang? Abu Hanifah. Itu cuma seperti itu ya. Sama kayak Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini orang-orang yang Allah kasih apa? Kecerdasan. Syekh Al-Albani rahimahullah ditantang debat sama dukun. Akhirnya apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah? Iya, kalian wahai tukang ramal, wahai peramal, saya siap debat dengan kalian. Kalian mengakui hal-hal yang gaib, tapi ada syaratnya. Kalian harus apa? Penuhin syarat saya. Apa kata dukunnya peramalnya? Apa syarat engkau? Apa kata Syekh Al-Albani? Gimana kalian itu tahu hal gaib sedangkan kalian nggak tahu apa syarat saya? Selesai debat. Dimenangkan oleh siapa? Syekh Al-Albani rahimahullah. Ahmad Deedat dengan orang-orang Syiah debat. Ahmad Deedat ketika masuk majelis telat Ahmad Deedat dan bawa apa? Sendalnya ke dalam itu. Ditanya, kenapa kau wahai Ahmad Deedat bawa sendal engkau? Apa kata dia? Aku takut sendalku dicuri sama orang-orang Syiah, karena di zaman Nabi orang-orang Syiah itu tukang pencuri. Apa kata mereka orang Syiah ini? Di zaman Nabi belum ada Syiah. Apa kata beliau? Kalau tidak ada Syiah, ya sudah, berarti kalian baru sekarang munculnya, bukan di zaman Nabi. Ya udah, nggak usah diikutin, selesai. Oh iya juga mikir Pak. Kalau mereka sendiri ngaku bahwa di zaman Syiah itu belum ada di zaman Nabi, berarti apa? Bukan umat Islam. Selesai. Intahal jidal, selesai debat. Itu orang-orang yang Allah kasih apa? Kelebihan. Ala kulli hal, Pak, kita balik ke tema. Yang namanya beriman kepada Allah, unsur yang pertama harus ada, beriman bahwasanya kita itu mengatakan Allah itu ada. Al-imanu biwujudihi, Allah itu ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-imanu binfiradihi birrububiyah. Beriman kepada Allah bahwasanya Allah ini yang esa satu-satunya dengan rububiyah. Antum Pak mungkin masih susah bedakan rububiyah mana, uluhiyah mana. Iya enggak? Enggak ya? Ana ambil contoh Pak, biar antum gampang. Rububiyah itu mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah. Ngasih rezeki perbuatan siapa? Allah. Berarti kita harus rasakan Allah dalam rububiyahnya. Kita mengatakan Allah satu-satunya pemberi rezeki, berarti kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah Allah. Namanya tauhid rububiyah. Kita mengatakan bahwasanya Allah ini semisal rububiyah Allah, ngasih rezeki, ngasih apa lagi, kesembuhan dan sebagainya. Ini semua Pak tauhid rububiyah. Tapi kalau tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan makhluk. Salat, nyembah, sujud, perbuatan siapa? Makhluk. Berarti kita sujud cuma untuk Allah, namanya tauhid apa? Uluhiyah. Ngerti nggak Pak sampai sini? Berdoa perbuatan siapa? Makhluk, hamba. Berarti kita berdoa cuma kepada Allah, tauhid apa namanya? Uluhiyah. Ngerti Pak sampai sini ya? Itu rububiyah dan uluhiyah. Tauhid rububiyah nih Pak, unsur yang kedua yang harus ada, kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam urusan rububiyahnya Allah. Allah ngasih rezeki, Allah ngasih kesembuhan, sampai hatta kesembuhan yang ngasih cuman siapa? Allah. Jadi antum jangan berbuat syirik kalau datang ke dokter dengan antum mengatakan, "Dok, sembuhkan saya." Ini fatal Pak, syirik.
Tapi antum datang ke dokter mengatakan, "Dok, tolong obatin saya." Ini beda. Mengobatin itu semua makhluk bisa. Sampai kucing pun bisa ngobatin sesama mereka dengan menjilat atau apa. Ngobatin bisa. Tapi kesembuhan hasilnya cuma dari siapa? Allah. Jadi antum jangan lagi mengatakan bahwa saya, "Dok, sembuhkan saya." Tidak boleh, syirik, Pak. Karena Allah Asy-Syafi, cuman Allah yang apa? Menyembuhkan. Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika saya sakit, yang menyembuhkan cuma siapa? Allah. Doa Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi meruqyah diri beliau, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi. Engkau yang penyembuh ya Allah, tidak ada yang lain. Jadi kalau antum datang, jangan berbuat syirik kepada dokter dengan mengatakan, "Dok, apa? Tolong obatin saya." Jangan lagi ngomong apa? "Dok, sembuhkan saya." Karena kesembuhan ini itu rububiyah siapa? Allah SWT. Tapi pada mengatakan, "Iya Ustaz, maksud ana sembuhkan ana itu ya obatin ana, bukan menyembuhkan itu." Bukan. Iya, betul. Tujuan antum maksudnya ngobatin. Tapi Pak, itu kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam lisan, Pak. Itu namanya syirik kecil, syirik lisan. Hati antum mengatakan bahwa saya cuma Allah yang menyembuhkan, tapi lisan antum mengucapkan ini syirik apa namanya? Syirik lisan, bukan syirik keyakinan, bukan syirik akidah, tapi syirik lisan. Tidak boleh. Sama orang bersumpah, Pak, atau mengatakan Masya Allah wa ma syi'ta, Masya Allah dan apa kehendak Allah dan apa kehendak engkau. Itu syirik bukan? Syirik. Padahal Pak, maksudnya kita itu ya semua atas kehendak Allah, tapi sebabnya engkau. Tapi kita ngomong apa? Masya Allah wa ma syi'ta. Tetap salah Pak, tetap nggak bisa. Betul syirik bukan akidah, tapi syirik apa? Lisan. Jadi kita betul-betul mentauhidkan Allah dalam rububiyah Allah. Perbuatan Allah itu cuma khusus untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih rezeki, Allah ngasih kesembuhan, Allah ngasih kesehatan, Allah ngasih apa. Jadi Pak, kalau kita tauhidnya kuat Pak, insya Allah dukun pada miskin. Tapi kalau antum syiriknya besar, yakin Pak, gendut-gendut itu dukun, semangat dia. Sampai anak tuh baru tahu, ya Allah, ada asosiasi perkumpulan apa? Dukun. Ya Allah, bisa loh Pak. Maksud anak itu kan dia berani terang-terangan dukun loh. Gak malu lagi Pak buat asosiasi, gak malu lagi untuk buat perkumpulan. Gak tahu resmi atau enggak itu. Resmi gak itu Pak? Legal ya negara. Ya Allahu Akbar. Bayangkan itu Pak. Itu syirik itu. Gara-gara hal-hal yang seperti itu Pak, makanya kuatkan apa? Iman dengan apa? Rububiyahnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang ngatur, Allah yang memiliki. Naam, manusia bisa memiliki, tapi kepemilikan manusia milik siapa? Allah. Naam, Allah tu malik, Allah tu raja. Tapi Pak, manusia juga ada nggak rajanya? Ada, tapi rajanya manusia pun milik siapa? Allah, gitu saja. Mereka memiliki, tapi tidak ada yang memiliki kepemilikan yang mutlak kecuali siapa? Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, Masya Allah, al-imanu bin firadihi al-uluhiyah bil-uluhiyah. Beriman dengan keesaan Allah dengan uluhiyah siapa? Ya uluhiyahnya Allah. Tapi maksudnya perbuatan manusia. Perhatikan Pak di sini. Kalau antum mau berdoa, maka cukup berdoa kepada siapa? Allah. Jangan sampai antum berbuat kesyirikan. Madad ya Husain, madad ya Husain. Tahu teman itu? Ini terjadi sama orang Syiah atau orang Sufi. Madad ya Husain, madad. Antum atau ati madad Pak. Minta bantuan wahai Husain, bantuan wahai Husain. Minta bantuan sama siapa? Husain. Ya Allah. Minta sama siapa? Allah SWT. Ya Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Badawi. Minta sama makhluk. Ya ini Pak, Masya Allah, ini bahaya. Ya wali fulan, wahai wali fulan, saya ini susah kehidupan ya Allah. Sampai ada zikir salawat fulus. Ada di YouTube itu Pak. Apa gimana? Di kuburan itu ada salawat fulus itu Pak.
tawasul fulus ya Allah, lupa. Ada di YouTube itu Pak, lucu ya Allah Akbar, minta fulus. Ada pokoknya nggak mulus kata dia. Ada dengar Allah. Syuf, ini Indonesia ini Pak, terjadi negara kita kesyirikan betul-betul terjadi. Minta fulus sama orang yang sudah mati. Orang sudah mati saja Pak, mau tebus dosa-dosa mereka dengan fulus nggak bisa. Apalagi ngasih fulus. Nggak bermanfaat pada hari kiamat fulus Pak. Mereka bingung gimana caranya ngilangin dosa mereka, mau pakai fulus. Antum tahu Pak, Masya Allah, kuburan-kuburan Cina yang di Lampung Pak, pernah terjadi. Mereka kan kalau nguburin orang meninggal yang di antara mereka, dikumpulin juga, dikuburin juga apa? Hartanya. Di situ uang, emas dimasukkan Pak, digali sama orang Indonesia, kaya mereka. Jadi Pak, kalau kayak gitu namanya bukan minta duit, maling duit. Maling duit itu pun duit orang sudah meninggal, hilang gitu. Kalau duitnya udah habis Pak, nggak bisa ngasih fulus lagi. Ini terjadi. Maksudnya mau dimasukkan beberapa pun juga, 1 M juga nggak bermanfaat bagi mereka, nggak bisa. Itu Pak, orang kondisi udah mati, gimana kita minta fulus dari mereka? Ini kerancuan apa? Akidah. Itu kata para ulama. Jadi Pak, minta segala sesuatu cuman sama siapa? Allah. Sampai Nabi bersabda, "Sallallahu," minta sama Allah, hatta syit'ana alika idan qata, sampai tali sendal, tali sepatu yang putus, yang lepas, ya Allah lepas, bismillah ya Allah. Minta tolong sama siapa? Ini akidah. Itu kata para ulama. Nah, Allah alam bisawab. Baik, kemudian al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bi itsbati ma atsbatahu Allah subhanahu li nafsihi fi kitabih. Dengan cara apa kita beriman dengan asma dan sifat Allah? Catat Pak, pertama, dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. 1. Menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Yang kedua, wa ma thabata fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, menetapkan apa yang ada pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, disebutkan min ghairi tahrif, tanpa ada perubahan, wala ta'til, tanpa ada penolakan, wala takyif, tanpa ada bagaimana, wala tamthil, tanpa ada penyerupaan. Anak ambil contoh, bil misali yattadihul maqal. Dengan contoh insya Allah materi lebih paham, kita bisa pahami. Allah berfirman, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ketika para sahabat berbaiat, Allah berfirman, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Baik, antum imani nggak bahwa Allah punya tangan? Imani, tetapkan. Kenapa? Karena kaidahnya beriman dengan nama Allah dan sifatnya. Yang pertama, isbat. Kita tetapkan ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih. Apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an Karim. Yang ada. Allah berfirman Allah punya tangan. Nah, Allah punya tangan. Tetapkan itu. Alal wajhil laik bihi. Tapi yang sesuai bagi Allah. Min ghairi ta'til, tanpa nolaknya. Banyak orang nolak namanya, kita sebutkan. Wa min ghairi takyif, dan jangan membagaimanakan. Gimana ya kalau Allah punya tangan? Gimana ya? Wala tamtsil, dan juga bukan menyerupai, bukan. Wala takyif. Antum ambil contoh Pak. Tangan Allah berarti kita tetapkan Allah punya tangan. 1. Allah punya apa? Tangan. Allah berfirman, yadullah fawqa aydihim. Tapi Pak, ingat, tangan Allah alal wajhil laik bihi, yang layak bagi Allah, yang tidak ada serupa dengan makhluk. Sifat Allah Pak tidak ada serupa dengan apa? Makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Baik, berarti tangan tetapkan saja, jangan menjadi orang-orang mu'attilah. Ada orang-orang mu'attilah nih Pak mengatakan, oh jangan kita tetapkan Allah ini punya tangan. Kenapa? Berarti kalau Allah punya tangan, Allah seperti apa? Makhluk juga punya tangan, kan gitu.
Kita bantah Allah punya tangan, tapi tangannya Allah tidak seperti apa? Tangannya makhluk. Ngerti nggak Pak sampai sini? Baik. Sekarang kita katakan Pak, tanpa membagaimanakan, tidak boleh. Jangan dibagaimanakan, tetap tidak apa? Tidak boleh. Jangan antum bayangkan. Contohnya Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa bersama di atas apa? Arsy. Jangan antum gimana ya Allah bersama gimana Allah beristiwa? Jangan. Kenapa? Al-istiwa ma'lum kata Imam Malik. Istiwa semayang kita udah tahu apa itu semayang. Kita udah tahu apa itu apa? Istiwa. Tapi wal kaif majhul. Caranya kita nggak tahu. Jangan dibayangkan. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya gimana istiwanya Allah, ini perbuatan apa? Bid'ah. Jadi tetapkan saya Allah beristiwa, tapi istiwanya Allah tidak seperti makhluk. Ngerti nggak Pak sampai sini? Itu dia. Jadi ada sebagian orang mengatakan, ya kalau seandainya yang seperti itu maka sama seperti makhluk. Kita katakan enggak. Anak ambil contoh. Antum punya wajah? Iya. Monyet punya wajah enggak? Punya. Masa gara-gara monyet punya wajah, antum katakan antum nggak punya wajah? Ngerti nggak Pak sampai sini? Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Masa iya gara-gara makhluk punya tangan kita katakan Allah tak punya tangan? Ya mau murkalah Allah, marahlah Allah. Sama antum punya wajah, monyet punya wajah. Akhirnya Pak dikatakan bahwa si antum tak punya wajah, marah nggak kita? Marah. Wajah kita nggak seperti monyet gitu loh. Ngerti nggak Pak? Ini dari sini udah paham gitu loh. Itu kata para ulama. Baik, sekarang ini orang-orang seperti itu Pak tidak menetapkan sifat Allah kecuali 20 saja. Wujud, kidam, terus yang hafal mukhalafatul hawadithi, terus wahdaniyah, qudrat, iradah, terus hayyun, qayyum gitu ya. Baik. Antum tahu apa kudrat? Loh, antum nggak tahu? Berarti cuma hafal saja. Kudrat, iradat, gitu. Apa arti kudrat? Kemampuan, iradat, keinginan. Itu yang mereka tetapkan. Kata mereka Allah cuma punya 20 sifat. Tadi wujud, qidam, baqa, terus sampai ada kudrat apa? Iradat. Mereka tetapkan. Sekarang Pak, kalau kita gunakan metode awalnya mereka, kita katakan, lah antum sendiri menetapkan ada Allah, ada kudrat, Allah ada kemampuan, dan juga Allah ada apa? Keinginan. Sekarang antum tanya, antum punya nggak keinginan? Punya. Antum pengen makan nasi, ada keinginan? Ada. Apakah berarti kita itu mengatakan oh berarti keinginan Allah sama seperti keinginan makhluk? Maka jawaban pasti antum mengatakan tidak. Karena antum tetapkan kudrat milik atau iradat apa sifat siapa? Allah. Kalau kita pakai metode mereka, harusnya kudrat sama iradat itu apa? Dihilangkan. Ngerti nggak Pak sampai sini? Tapi ternyata mereka mengatakan oh kudratnya Allah tak seperti kudratnya apa? Makhluk. Itu dari awal. Anak pernah debat Pak ini. Wallahi jujur. Iradat, keinginan. Kenapa nggak dari awal? Antum tetapkan iradat, kata antum, oh iradatnya Allah tak seperti iradatnya apa? Makhluk. Lah itu dari awal. Makanya Pak Ana tuh sampai mikir antum itulah dicecal sama dikucek pikirannya sama siapa? Sama orang-orang jahil. Coba dibuka gitu loh. Akhirnya oh iya juga ya. Ini terjadi loh Pak sampai seperti itu. Nasallallahu alaihi afiyah. Sebenarnya metode gampang, Mbak. Tetapkan apa sih yang Allah tetapkan tanpa apa? Tanpa menyifati Allah dengan makhluk, menyerupai Allah dengan makhluk. Ya beda. Sampai mereka itu nggak mau mengatakan Allah punya mata, Allah punya apa lagi wajah. Oh kalau Allah punya wajah, ya sama kayak makhluk. Anak ngomong wajah antum sama wajah aja beda. Sama-sama manusia kita ini. Antum putih, anak ireng, kan gitu. Beda loh Pak. Ya sampai akhirnya mereka tuh oh ya juga ya.
Nah, sekarang anak cuma satu Pak konsekuensi. Anak ngomong, kalau gitu Pak konsekuensi cuma satu. Antum hapus iradat, qudrat, hayyun dari sifat siapa? Allah. Karena hayyunnya artinya hidup. Manusia hidup enggak? Hidup. Ikan hidup enggak? Hidup. Tumbuhan hidup enggak? Hilangkan hayyun, jadikan Allah mati. Berani enggak antum? Oh, enggak berani kata mereka. Itu dari awal kehidupannya Allah berbeda dengan kehidupan makhluk. Allah abadi, kita fana, terbatas. Ada ajalnya, Allah tidak ada ajalnya, Pak. Hayyun qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selama-lamanya, Pak. Allah enggak butuh makhluk. Betul kalau itu, Pak. Akhirnya oh iya juga ya. Baru sadar mereka gitu loh. Itulah makanya Pak, kalau seandainya belajarnya setengah-setengah, metode ini digunakan dipraktekkan untuk itu, metode yang lain nggak mau sama dia Pak. Itu nasallallahu salamata wal afiyah. Na'am, wallahu alam bisawab. Jadi ngerti Pak ya sampai sini, memahami sifat-sifat Allah. Ada sebenarnya Pak satu kitab bagus Pak masalah. Kitab itu milik Syekh Ibnu Utsaimin, namanya Al-Qawaidul Muthla. Kaidah-kaidah bagus memahami asma dan sifat. Tidak tahu sudah diterjemahkan atau betul belum. Coba antum cari Qawaidul Muthla. Ada ya terjemahannya? Oh, Syekh Utsaimin. Na'am sahih. Kalau ada Pak baca itu, gimana cara kita memahami nama-nama Allah. Dulu Pak, kami ini selama di pondok 3 tahun belajar kitab tauhid tentang masalah uluhiyah semua. 3 tahun, rububiyah uluhiyah 3 tahun mutawasit. SMA-nya Pak semua asma Allah semua. Saking banyaknya khilaf di asma Allah dan sifat siapa? Allah. Tahun pertama syarah akidah wasitiyah kami pelajari. Tahun kedua Al-Qawaidul Muthla. Tahun ketiga ini yang paling sulit, Tadmuriyah. Tadmuriyah ini punya Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. 3 tahun Pak mempelajari gimana membantah orang-orang apa? Asy'ariyah, orang Jahmiyah, orang-orang yang mereka ini kullabiyah wala kawan-kawannya lah Pak. Ya, ala kulli hal yang mereka ini istilahnya kurang paham dalam asma dan sifat apa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu alam bissawab. Waktu udah habis nih Pak, jam 8. Insyaallah minggu depan ya kita bahas tentang beriman kepada malaikat Allah. Jadi Pak, anak sebelum ini pernah membahas Arba'in Nawawi hadis yang kedua itu sampai 4 pertemuan. Jadi nggak apa Pak, sabar sedikit karena memang penjelasannya banyak. Karena memang betul kata Ibnu Rajab, ini hadis-hadis yang besar mencakup banyak penjelasan tentang agama Islamnya, rukun iman, rukun Islam sama rukun ihsan dibahas di mana? Hadis yang kedua. Wajar Pak pembahasan itu agak panjang, tapi Pak seru insyaallah. Antum banyak memahami, banyak tahu gitu tentang Islam dari hadis yang kedua ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Fadhol Pak kalau Anda mau pertanyaan, silahkan. Baik. Sekarang Pak, tapi kalau antum yang masih ada keyakinan yang lama-lama tentang tadi asma Allah dan sifat Allah, enggak apa-apa Pak. Kalau antum sekarang ada yang mengganjal di hati antum, tanyakan sekarang. Kalau antum dulu belajar dari kiai yang salah, tanyakan saja. Insyaallah kita jawab insyaallah. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Kalau antum ada suatu hal yang di hati, tanyakan saya. Insyaallah kita akan jawab. Wallahu a'lam. Fadhal, silakan. Nah Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pertanyaannya, apakah sah sholatnya kalau mau ikut? Nah, baik. Yang pertama Pak, yang namanya
masalah perbedaan khilaf itu biasa dari zaman ke zaman. Hatta kalau nggak ada khilaf, nggak akan ada istilahnya madhab Syafi'i setelah madhab Imam Malik. Kalau seandainya Imam Malik, jangan khilaf sama saya ini senior kamu, kamu junior saya, nggak bakal muncul madhab Syafi'i setelah madhabnya siapa? Imam Malik. Sama nggak bakal muncul madhab Hambali yang diusung oleh Ahmad ibn Hambal setelah madhabnya siapa? Syafi'i. Kalau memang khilaf tak boleh. Jadi intinya antum ikut kunut fadhal, dan ikut kunut juga apa? Tafadhal. Tapi kalau jadi imam jangan kunut gitu loh. Baik, kenapa? Ana ambil biar antum agak lega sedikit. Khilaf ini khilaf yang biasa. Antum melakukan, antum nggak berdosa, justru berpahala. Antum salah, antum nggak berdosa, justru apa? Berpahala. Apa hadisnya? Nabi bersabda, "Idza hakamal hakim tsumma ijtahad." Jika ada hakim yang berijtihad, ada ulama yang berijtihad, fa in asaba, dan kalau ulama ini benar, falahu ajran, dia mendapatkan berapa pahala? 2. Wa in akhta'a, kalau ternyata ijtihad ulama ini salah, falahu ajrun wahid, dia dapat berapa pahala? Tak dapat dosa. Kenapa kita saling gontong-gontokan kalau satu hal yang tidak berdosa? Ngerti nggak Pak sampai sini? Itu satu hal. Jadi kalau kita mau untuk anak-anak, masya Allah, anak-anak tolong. Syuh. Baik. Jadi itu tidak dihukumi apa? Dosa. Baik. Kemudian yang kedua, mana yang benar? Kalau balik-balik ini ditanyakan ke anak banyak ditanya. Di sini ditanya, di Lubuk Raman ditanya, di Tolhas ditanya. Kalau itu ditanya ke anak, jawaban anak ikut apa? Imam. Dan ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Antum mungkin nggak tahu, antum baca Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, ini Ibnu Taimiyah Pak yang sunnahnya kuat, anti bid'ah. Nggak mau Pak Ibnu Taimiyah kebidahan. Ternyata Ibnu Taimiyah ditanya tentang masalah kunut subuh kalau imamnya kunut. Apakah kita ikut Ibnu Taimiyah? Jelas mengatakan ikut apa? Imam. Kenapa Pak? Masya Allah. Satu alasannya, Ibnu Taimiyah mengatakan orang kunut subuh batal nggak sholatnya? Batal nggak sholatnya? Tidak batal, ya kan? Orang kunut subuh semua sepakat, madhab manapun semua sepakat, orang kunut subuh tak batal apa? Sholatnya. Yang kedua, menyelisihin imam dosa atau enggak dosa? Menyelisihin imam dosa atau enggak dosa? Dosa. Ternyata ngapain kita selisihin imam di sebuah perbuatan yang imam pun tak berdosa kalau melakukannya? Faham enggak sampai sini? Yang pertama alasannya, kunut subuh batal enggak sholatnya kalau kunut subuh? Tidak kan? Satu sisi ini kita ambil. Yang kedua, menyelisihin apa? Imam apa hukumnya? Dosa. Baik. Sekarang kenapa kita selisihin imam padahal dia tidak melakukan perbuatan dosa? Ngerti nggak Pak sampai sini? Itu dia. Yang dia nggak membatalkan sholat, gitu loh. Bisa dicerna ya? Itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Tapi Pak, ana sampai sekarang justru semangatin orang kalau antum yakin tak kunut, jangan kunut. Antum kalau antum ada hujah, ada dalil, antum nggak bakal ditanya tentang syekh antum. Yang ditanya itu kenapa antum beramal itu? Ya Allah, anak ada hujahnya, antum amal. Yang penting ada apa? Hujah. Tapi hujah ini jangan jadikan sebagai taklid buta atau ngikut fulan, bukan. Tapi kalau Allah sama kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasul memerintahkan untuk mengikuti apa? Imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikutin. Dan ini Pak fatwa kebanyakan para asatidah Indonesia. Ustaz Sunnah, Ustaz Firanda, Ustaz Arifin Badri, Ustaz Ali Musri, Ustaz Syafiq Reza Basalama. Wa asatidah SDI Pak. Qatibatuhum, semuanya qatibatan. Semuanya karena kami nih Pak sholat di masyarakat apa? Nahdiyin, yang mereka semua apa? Kunut subuh. Semuanya mengatakan angkatlah tangan antum untuk apa? Ikut imam. Kalau antum agak asing, Mbak, tanyalah sama mereka langsung. Tanya datang ke Ustaz Arifin Badri, datang ke Ustaz Firanda. Sampai itu kalau nggak salah akan pernah dibahas dalam fatwa Perhimpunan Al-Risyad ya. Semua sepakat seperti itu. Antum tanya Ustaz Sufyan Baswedan dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah Ustaz Firanda dan kawan-kawan itu termasuk Ustaz junior yang Ustaz Yazid termasuk Ustaz senior? Cuma tidak
Senior itu Pak, enggak, senioritas tak dihukum dari umur. Bukan sekedar umur, tapi apa? Ilmu. Atau mau bukti? Hadis yang sahih Bukhari. Umar bin Khattab ketika itu mengumpulkan apa? Ada permasalahan penting ketika itu dikumpulkan. Masya Allah Pak, ini disebutkan Masyaikh Badr, Pak, orang-orang sudah tua yang ikut perang apa? Badr, yang dijamin oleh Allah SWT, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, silakan perbuat apa yang kalian mau, aku udah ampunkan. Saking utamanya orang-orang yang ikut perang apa? Badr. Baik, dikumpulkan Masyaikh Badr. Ternyata masuk di situ siapa? Ibnu Abbas. Sagiruhum, orang kecil dari mereka, ya Allah, masuk di situ Ibnu Abbas. Yang lain mengatakan, ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, kenapa kau masukkan Ibnu Abbas di sini? Kalau gitu kami juga bisa memasukkan anak-anak kami ke sini. Apa kata Umar bin Khattab? Aku butuh apa? Musyawarah. Apa kata Umar bin Khattab? Kalian mau tahu kenapa aku masukkan Ibnu Abbas ke dalam sini? Ditanya satu ayat tentang masalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Semua tanya, apa faedah dari surat An-Nasr? Yang jawab ada mengatakan akan terjadi penaklukan Mekah ketika turun ayat tersebut. Naam, sahih. Itu Pak, faedah biasa itu. Faedah yang kedua, bahwasanya kalau kita menaklukkan sebuah kota yang kafir, maka kita harus apa? Tasbih dan istighfar. Itu biasa Pak, faedah kayak gitu. Ternyata Ibnu Abbas cuman dia. Apa kata Umar? Ya Ibnu Abbas, ma taqul fi hadhil ayat? Apa pendapat engkau tentang ayat ini? Ibnu Abbas cuma mengatakan qurbu ajali Rasulullah sallallahu, dekatnya ajal Rasul ketika ayat ini turun. Apa kata Umar? Itulah yang aku inginkan. Yang jawab Pak, anak kecil dimasukkan dengan apa? Orang-orang senior. Akhirnya Pak, antum belajar ruwatul ahadits, perawi hadis, itu seniornya tak dihitung dari apa? Umur. Dari ilmu. Nah Pak, tapi kalau ilmunya sama, barulah yang di atasnya orang yang berilmu dan berumur, seperti itu. Tapi Pak, kalau tua kayak antum, tak ada ilmunya senior. Kalah. Makanya kata para ulama, senioritas itu diambil bukan cuman sekedar apa? Jadi Pak, antum jangan kira, oh Ustaz Arif Firanda ini junior. Pak, kibar itu Ustaz Arifin Badri, Masya Allah, kibar kaum itu Pak. Ustaz Ali Musri, sampai antum tahu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili kajian di Solo. Solo atau di mana itu? Di Jawa Tengah. Ditanya, siapa yang engkau rekomendasikan wahai Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, orang yang kami tanyakan di Indonesia? Beliau cuma ngomong satu, Arifin bin Badri. Siapa? Arifin Badri. Selalu tanya dia, tahu ilmunya itu siapa? Arifin Badri. Itu Pak, sampai bukan berarti Ustaz Arifin Badri ini masih muda, masih junior. Bukan, ilmunya itu Pak dalam. Antum tahu Pak, Ustaz Arifin Badri depan rumah tuh baca terus Pak kerjaannya. Santrinya ngopi terus. Beliau Pak semangat Pak. Antum coba cek rumah beliau Pak, kitab terus kerjaannya Pak. Kitab. Itu senior. Tapi Pak, Ustaz Yazid juga sama senior. Ustaz Abdul Hakim senior. Hum ala ru'usina, mereka di atas kepala kami, di atas kepala kita. Tapi yang namanya kapan benar dikatakan benar, dari manapun datang. Yang salah dikatakan salah dari manapun datang. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Siapapun dia, kebenaran datang dari syaitan, kita ambil bukan? Ada kebenaran datang dari syaitan, kita ambil bukan? Ambil. Apa kasusnya? Baca ayat kursi sebelum tidur. Apa kata Nabi? Shadaqaka wa huwa kadhub. Dia benar tapi dia apa? Pendusta. Jadi Pak, ala kulli hal sebenarnya anak kurang setuju dikatakan kalau seandainya Ustaz Yazid Syabul Hakim ini senior, tapi Ustaz Firanda junior. Anda nggak setuju? Semua mereka apa? Senior. Semua senior. Dan mereka ini asatidzah kita semua.
Ustadz Yazidnya. Cuman Ustadz Yazid sama Ustadz Hakim mereka sudah berjasa menyebarkan Islam sejak apa? Dulu. Umur mereka sudah tua. Jadi keutamaan itu ada yang lebih. Keutamaan umur dan keutamaan jasa dibandingkan asatidz yang lain. Tapi semuanya senior dan semuanya berhak diambil ilmunya. Jadi seperti itu, Pak. Itu kata para ulama semuanya. Dan kalau antum belajar dari dakatir itu, Pak, dokter-dokter yang sekarang, apalagi Ustaz Syafiq itu, Pak, Masya Allah, antum Ustaz Syafiq itu, Pak, kalau ngomong udah nggak kelihatan lagi orang Indonesianya kalau bahasa Arabnya. Kalau Ustaz yang lain mungkin kelihatan masih logat-logat Indonesia, tapi kalau Ustaz Syafiq, Pak, memang betul-betul Arab gitu loh. Padahal dia wong Jowo gitu kan, orang yang Madura kan gitu kan. Tapi Madura tempat, asalnya dari Arab. Tapi Pak, saking berilmunya beliau, Anda tidak pernah dengar beliau ngomong bahasa Arab salah tuh, tidak pernah, Pak. Dalam teks kata. Dan Ustaz Syafiq ini termasuk Ustaz senior semua. Ala-ala seperti itu, Pak. Jadi antum ngambil Ustaz Yazid, Anda dukung, Pak. Jangan antum ragu, fadhal, karena ada hujjah. Kalau antum benar 2 pahala, kalau salah berapa? Tak berdosa. Tapi kalau antum juga ngikutin Ustaz Firanda, Ustaz Ali Misri, Ustaz Japa dan sebagainya, juga tidak ada masalah sama sekali karena mereka ini juga ulama senior. Nah, Allah alam bisa jadi seperti itu, Pak, kata para ulama. Fadhal, yang silahkan. Nah, fadhal, Pak. Jadi afwan, ini kunut subuh udah fix nih ya. Fix ya. Maksudnya gini, antum kunut fadhal, tapi bukan jadi imam. Kalau jadi imam jangan kunut antum. Ada enakan sama jamaah lah. Anda kunut jangan. Beragama ini jangan gak enakan, tapi sesuai dalil. Kalau antum ada hujahnya, pegang. Kalau nggak ada hujahnya, jangan. Seperti itu, Pak. Nah, Allah, fadhal. Tadi kalau saya tidak salah dengar, Nah, Ustaz ada menyatakan bahwa sifat wajib Allah itu 20. nah, Sifat misalnya Allah itu 20. nah. Kalau hanya sifat wajib dan sifat mustahil itu 20, artinya sifat Allah itu ada kesempatan. Anda nggak mengatakan sifat Allah 20? Maka ada di sana. Enggak, Anda membantah itu. Anda membantah. Orang yang membatasi Allah cuma sifat 20, Anda bantah. Bukan Anda setuju Allah sifat Allah banyak. Nah. Oh, nah, Anda membantah itu, Pak. Enggak, nah, Anda membantah. Nah, fadhal, yang lain silakan. Nah. Sebentar. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, lain kali, Pak, hati-hati, Pak, anak-anak ini salah paham nih kan. Nanti takutnya pulang ustadznya ngomong Allah memiliki cuma apa sifat 20. Memang anak-anak ini usahakan. Anda tahu Ustaz Anas, Masya Allah, jadi pernah kejadian Pak Sol rame itu. Ustaz Anas maju, irbitu auladakum, ikat anaknya semua. Jadi harus diikat biar diam. Nah, malah kuliah kalau ini bahaya, Pak, tentang akidah, salah dengar kan, bahaya. Kondisi gara-gara anak kita. Ya tanggung jawab siapa? Dosa-dosa siapa? Anak-anak atau dosa kita? Dosa kita. Kenapa nggak diingat? Disampingkan, Pak, diletakkan samping kita, insya Allah nggak bakal tidur nanti ya kayak gini. Ini kalian lebih suka nih, Pak. Nah, sorry. Dan ini keselamatan insya Allah. Nah, fadhal. Nah. Hah? Oh, mengecat? Oh, banam. Anda pernah dengar ada hadis bahwa uban itu satu uban menghapus dosa dan uban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Nah. Jadi kalau dicat, apakah mempengaruhi manfaatnya itu kan? Nah, tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena uban itu yang disebut oleh Nabi kita SAW itu ubannya. Mau uban warna coklat, mau uban itu disebut ubannya beruban kalau udah warna putih. Mau diganti warna coklat tetap uban namanya. Ngerti ya, Pak, sampai sini? Disebutkan shape itu ya shape. Mau diganti warna coklat, Pak, orang lagi ngomongnya udah shape itu. Udah apa? Udah shape, udah uban, hatta diganti warna coklat tetap uban. Jadi nggak bakal berpengaruh. Mau dicat gimana pun, kalau berpengaruh pasti Nabi nggak pernah suruh Abu Quhafa untuk ganti apa? Warna. Karena berpengaruh bahaya. Tapi yang namanya uban dicat pun tetap namanya uban. Itu kata para ulama. Jadi nggak berpengaruh. Nah, Allah alam. Sama kayak mobil. Mobil warnanya udah usang tetap mobil, diganti apapun tetap apa?